Merdeka. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan, lawatan Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, hari ini ada kemerdekaan yang akan saudara rasakan dalam Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami diizinkan sekali lagi untuk beribadah. Dan hari ini kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Kami percaya Tuhan kemerdekaan itu juga bagian dalam hidup kami. Karena kami dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus. Kami tidak diikat lagi oleh dosa. Kami dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kami percaya setiap kami boleh beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu kami sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Setiap saudara, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Semua ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Apapun firman Tuhan yang mereka dengar, itu bertumbuh dalam hati mereka, berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melakukan ibadah online kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya sukacita Tuhan ada di rumah kita, ada dimanapun kita berada saat ini, amin. Dan saat ini kita menyatakan bahwa ada kebangkitan buat bangsa kita. Kita sama-sama angkat pujian ini. Bangkitlah negeriku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tahu hatimu ada di negeriku. Ku tahu matamu tertuju pada Indonesiaku. Walau banyak bencana yang terjadi, namun satu hal yang pasti, janjimu tergenapi. Bersatu
kesempatan hari ini Tuhan. Buat setiap hadirat-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami mau datang Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan, tapi kami percaya Bapa, di dalam Engkau Bapa kami dikuatkan Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima segala sembah kami. Thank you Lord. Engkau Allah sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita panggil nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh. Yesus, nama-Mu. Kami cinta kepadamu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan
Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Mari sembah Dia, sembah Raja kita. Oh, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa. Oh, ini setiap pujian kami, ini setiap sembah kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, biar Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Oh, ya ralaba syakara laba baba 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 baba. Ya ralaba 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 syakara laba baba 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 baba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba 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 syakara laba baba 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 baba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Thank you Lord, thank you Lord. Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, panggil Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melawat saudara. Dan firman ini bukan hanya untuk saudara, termasuk untuk saya yang menyampaikan firman ini. Saudara, saya ingin beri judul pada hari ini pas memasuki bulan Agustus, ya, masuk dan tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Luar biasa, Tuhan memberi kemerdekaan buat bangsa kita. Nah, saya ingin bagikan judul firman Tuhan hari ini adalah sungguh-sungguh merdeka atau tetap terjajah. Sekali lagi saya ulangi, sungguh-sungguh merdeka atau tetap terjajah. Nah, saya yakin saudara akan suka untuk mengalami namanya kebebasan atau merdeka. Tapi berapa banyak orang kenyataannya masih banyak yang terjajah. Terutama terjajah oleh dosa. Dan biasanya sih kalau dosa itu selalu tersembunyi, orang tidak nampak dalam hidup seseorang. Tapi ketika seseorang
tahu, menyadari sebenarnya hidupnya dia sedang terjajah. Dan ada banyak orang yang kelihatannya itu di luar kelihatan sukacita, kelihatannya bergembira, kelihatannya bebas dari semua masalah. Tetapi sesungguhnya dia sedang terjajah. Dan terjajah yang paling mengerikan adalah terjajah oleh dosa. Ada banyak orang yang terbelenggu oleh sebab itu. Kalau hari ini saudara mendengar firman ini, saudara, saya percaya saudara akan mengalami yang namanya sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita akan baca saudara? Firman Tuhan begini. Tuhan menasihatkan kita untuk supaya bertekun dalam iman. Saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini nasihat firman Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa ini begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib kanthi sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tetapi kita harus mengenal siapa pribadi yang akan membuat kita mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh membuat kita merdeka dan tidak terjajah lagi. Saya ingat nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kedatangan Sang Juru Selamat yang membuat kita merdeka dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi terjajah, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat. Dikatakan di Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, pertama, penasihat ajaib, 2, Allah yang perkasa, 3, Bapa yang kekal, 4, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, kita bersyukur punya Sang Penebus terhadap hal-hal yang menjadi kita terjajah. Dan disebutkan namanya adalah yang pertama, penasihat yang ajaib. Saudara, kita bersyukur tidak ada hal yang kita temukan selain dari Sang Juru Selamat ini. Namanya disebutkan orang apa? Penasihat yang ajaib. Saudara, di masa-masa sulit, ya di masa-masa sukar pandemi ini COVID ini, seluruh dunia dilanda. Orang sampai hari ini belum ketemu dengan vaksin. Tapi berita yang kita dengar hari ini, saudara, kita gak perlu khawatir, takut, ya tidak perlu hal-hal yang membuat kita stres. Tapi hari ini kita bertemu dengan sebuah kebenaran yang membuat kita boleh mengalami kelegaan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, yaitu kita punya penasihat yang ajaib. Kita boleh punya penasihat yang banyak, mungkin penasihat hukum, ya, penasihat psikologi, ya, penasihat kesehatan. Tapi kita punya penasihat yang bukan hanya soal itu, tapi dia penasihat yang ajaib. Nah, kalau dia memberikan nasihat, saudara, saya yakin, saudara, nasihatnya itu adalah nasihat yang sempurna. Karena dia adalah penasihat kita yang ajaib.
Yaitu kita disuruh menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara. Ada satu firman Tuhan juga di Yesaya pasal 30 ayat 15, begini firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi ternyata banyak orang enggan. Nah, ketika kita enggan, apa yang terjadi, saudara? Kita jadi orang yang terjajah. Terjajah oleh belenggu kegelapan. Terjajah oleh belenggu dosa. Dan saudara tahu kenapa hari-hari terakhir ini, ya, kesudahan zaman semakin dekat. Kita tahu, saudara, hari-hari terakhir ini akan muncul, saudara, orang akan terjadi, ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Maka tidak heran di hari-hari akhir ini, akhir zaman ini, saudara, akan ada banyak manusia yang berubah, ya, mengerikan, saudara. Dikatakan firman Tuhan ini selalu digenapi. Kalau kita bersyukur tadi punya penasihat yang ajaib. Kenapa? Karena keadaan manusia yang mengerikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini belum, masih ya sedikit, ya, sukar, tetapi masih akan datang masa yang lebih sukar ternyata. Tetapi kalau engkau punya penasihat yang ajaib, dikatakan masa yang sukar itu akan terjadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kita punya penasihat yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita punya Yesus, penasihat yang ajaib. Dan nasihatnya ada dari firman Tuhan ini. Jauhi semua kejahatan itu. Tanggalkan semua beban dan dosa itu. Karena sudah dipikul dia di atas kayu salib. Kita menjadi manusia yang baru. Nah, hal yang kedua, Yesus dijuluki adalah, yang pertama tadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Saudara, dikatakan bahwa dia Allah yang perkasa. Manusia mungkin ada yang perkasa secara fisik, punya keperkasaan. Tetapi perkasa yang dari Tuhan berbeda dari perkasa yang manusia. Manusia seperkasa-perkasanya, dia jago bina ragawan, tubuhnya luar biasa bentuknya. Kalau tua, dia tetap aja akan semuanya, saudara, menyusut, ya, keriput mulai muncul, kekuatan yang sudah mulai lenyap. Tapi dikatakan keperkasaan yang berasal dari Tuhan. Kita ingat Simpson, ya, dia seorang yang perkasa tetapi di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara, kekuatannya, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Bangsa Filistin semua dikalahkan oleh kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia dijajah oleh dosa, kekuatannya lenyap. Nah, kekuatan yang berasal dari Tuhan itu sungguh-sungguh tidak terbatas. Maka tidak heran kekuatan yang berasal dari Tuhan itu dibutuhkan percaya.
Abraham percaya, maka pada masa tuanya dia mendapatkan seorang anak. Musa, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang perkasa, dia berjalan bersama bangsa Israel, ya, di laut yang terbelah dan menjadi kering. Nuh, seorang yang percaya kepada Tuhan, membangun bahtera, dan dikatakan seluruh umat manusia binasa, tetapi dia diselamatkan seisi rumahnya. Allah yang perkasa membuat kita, saudara, memiliki kuasa untuk mengalami kemerdekaan dari dosa. Karena apa? Dosa sudah dikalahkan dia di atas kayu salib, dan dia bangkit untuk memberikan kita kemenangan dari dosa itu. Saya percaya Allah yang perkasa ini itu membuat Yesus ketika dia jadi manusia yang adalah juga Tuhan 100%. Dia buat orang yang buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, sakit pendarahan 12 tahun sembuh, orang yang lumpuh 38 tahun sembuh, bahkan orang yang mati pun dibangkitkan karena dia Allah yang perkasa. Saya percaya persoalan kita apapun, kalau kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, maka kita boleh memperoleh namanya kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Julukan Yesus yang ketiga adalah, tadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa yang ketiga, Bapa yang kekal. Kita punya Bapa di dunia, saudara, memelihara kita, mendidik kita, mengajar kita, memberikan contoh keteladanan yang luar biasa. Kita sangat bersyukur, ya. Walaupun mungkin juga ada juga bapak yang tidak baik. Saya percaya bapak yang tidak baik itu yang kelakuannya buruk, dia pasti terjajah oleh dosa. Tetapi bapak yang dibebaskan dari dosa, dia mengalami kelahiran baru, akan diajarkan kepada anak-anaknya, dia menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saudara bapak orang yang percaya, saudara, maka anak-anaknya pun akan menjadi takut akan Tuhan. Dia akan mewariskan iman kepada anak-anaknya. Tetapi bapak yang di dunia terbatas. Siapa bapak di dunia yang bisa hidup selama-lamanya? Tidak. Ayah saya meninggal waktu saya umur 5 tahun, di usia yang sangat muda, 42 tahun. Ayah saudara mungkin ada yang berusia 70 tahun, 80 tahun. Kata Alkitab, setelah itu juga masanya kesukaran. Nah saudara, bapak yang di dunia sifatnya sementara, sebaik-baiknya bapak di dunia. Tapi kita bersyukur Yesus dijuluki adalah Bapa yang kekal. Artinya kebaikannya itu tidak terukur. Dia Bapa yang selalu mendidik kita, mengajar kita ke arah kebenaran. Dia Bapa yang selalu menyertai kita. Saya percaya kita akan aman bersama Bapa kita yang kekal itu, saudara. Dan rasa khawatir, rasa cemas, ya dunia ini, saudara, ketika menghadapi COVID, ekonomi dunia dikatakan banyak yang resesi. Ya, banyak negara yang resesi. Semua tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, walaupun orang berusaha, tapi belum tahu. Tapi Bapa yang kekal ini, saudara, dia tahu persis. Kenapa? Dia sampai kekekalan pun dia tahu. Hari depan kita, dia tahu. Maka kita yang dimerdekakan dari dosa, kita bukan hanya hidup di dunia ini. Dan ketika kita, saudara, kalaupun diizinkan Tuhan mati, percayakah saudara, kita punya Bapa yang kekal. Artinya, dia memberikan kekekalan buat kita. Orang yang mati di dalam Tuhan akan ikut bangkit bersama Kristus yang sudah bangkit lebih dulu. Dan dia naik ke surga. Dan nanti akan datang lagi, saudara, akan menjemput kita semua. Orang yang mati dibangkitkan. Yang mati yang tetap hidup dalam dosa akan masuk dalam neraka kekal. Tapi kita yang mati di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, julukan Tuhan Yesus yang keempat adalah tadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang terakhir,
Raja Damai. Saudara, saya yakin tidak ada damai yang diberikan oleh dunia ini yang membuat orang benar-benar damai. Kalau dunia ini memberikan kesukaan, ya, kesenangan, saudara, sifatnya sementara. Daud ketika dia jatuh dalam dosa, ya, dia mengambil istri Uria. Apa yang terjadi? Dia tidak mengalami damai sejahtera. Sampai ditegur seorang, ya, Nabi Nathan, tetapi dia seorang yang luar biasa. Dia mau didamaikan dengan Tuhan, sehingga dia bertobat, saudara. Hari-hari hidupnya diisi dengan hidup yang penuh dengan damai dengan Tuhan. Hari-harinya diisi dengan menyembah Tuhan. Hari-harinya diisi dengan keintiman bersama Tuhan. Dia menjaga hatinya betul-betul. Maka tidak heran dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya percaya Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dia menjaga hatinya. Dan kita punya Yesus, Sang Raja Damai itu. Kalau kita punya orang yang suka mendamaikan, senang, saudara. Tapi ini dijuluki Raja Damai. Rajanya Sang Pendamai, saudara. Itu ada dalam hidup kita. Saya percaya orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, maka dia orang yang suka berdamai. Pertama, berdamai dengan Tuhan, bertobat. Baru tinggalkan semua dosa kita yang begitu merintangi kita, beban semua apapun. Kalau ada orang yang belum kau ampuni, ampuni. Maka Yesus mengajar kita, Bapa, ampunilah kesalahanku, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya apa, saudara? Di dalam orang yang mengenal Yesus selalu ada kedamaian yang sejati. Dunia bisa memberikan damai, apa, saudara? Sementara dan sifatnya tidak kekal. Damai palsu yang diberikan oleh dunia ini. Tapi damai yang diberikan Tuhan, itu sifatnya kekal. Sifatnya, saudara, benar-benar damai yang melampaui segala akal. Orang bisa berdamai karena alasan tertentu. Tetapi kalau kita mengenal pribadi Tuhan, Sang Raja Damai itu, kita akan bisa mengampuni orang dengan tanpa pamrih. Karena Yesus yang lebih dulu mengampuni kita tanpa pamrih. Dia mati di kayu salib. Dan dia adalah Tuhan itu, membebaskan semua kita dari tuntutan, kutuk dosa, upah dosa yang adalah maut. Nah, biarlah hari ini kita sepakat, saudara. Kita adalah orang-orang tebusannya Tuhan. Kita menjadi orang-orang pembawa damai kemanapun. Kita memberitakan kabar baik, membuat orang diperdamaikan dengan Sang Juru Selamat. Dan akan memiliki, saudara, hidupnya. Dia memperoleh hikmat yang luar biasa. Kenapa? Dia mengenal pribadi, penasihat yang ajaib. Di dunia ini kita akan mengalami banyak persoalan. Ya, kita punya konsultan laris. Tapi kita punya penasihat yang ajaib. Dua, kita punya Allah yang perkasa. Tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapa kita ini. Tiga, Bapa yang kekal. Dia bukan hanya mendidik kita, mengajar kita, sekalipun tujuannya untuk kebaikan kita. Karena dia adalah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berhenti membawa kita kepada hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang keempat, dia Raja Damai, ya, yang akan memberikan kita damai sejahtera. Menghadapi apapun, kita tetap tenang. Ketika murid-murid dilanda badai di perahu, murid-muridnya ketakutan, ribut, tapi Yesus tetap tenang. Dan dia menghati diam dan tenang. Itu menandakan dia adalah Sang Pendamai itu,
sang perda kekacauan dunia. Dosa akan membuat kita kacau, tapi Yesus membuat kita didamaikan. Dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita sepakat, kita bertobat dan jadi tenang, berdamai dengan Sang Juru Selamat yang diberikan Bapa kepada kita. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita dibebaskan. Kita merdeka yang sesungguhnya benar-benar merdeka. Dan terlepas semua belenggu, kejahatan, dosa yang membuat kita dirintangi. Dan kita tidak bersekutu dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saudara yang rindu menerima Dia. Dia adalah Tuhan. Satu-satunya Yesus, Sang Juru Selamat itu. Buka hatimu, terima Dia. Maka engkau menerima penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan engkau akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Sungguh-sungguh merdeka dan tidak terjajah lagi. Dan terimalah itu dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hidupmu, keluargamu, bisnis, kesulitan apapun tidak membuat engkau terjajah. Dan dosa yang selama ini menjajah engkau pun terlepas di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, kami semua, kita semua dikuduskan. Dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan kita kemerdekaan, penyertaan yang sempurna sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.